perkenalkan nama saya Yosua Sasangka Kolbi Ilhamansi dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Pascal. Untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman 1. Pertama saya akan membahas di sini yaitu Pascal Basic Syntax. Di dalam Pascal Basic Syntax ada topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu variabel, yang kedua function dan prosedur, yang ketiga comments, yang keempat case sensitivity, yang kelima Pascal statement, yang keenam result word in Pascal, dan yang ketujuh character set dan identifier in Pascal. Yang pertama variabel. Variabel adalah penanda, identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode pemrograman. Setiap variabel memiliki nama yang sebagai identitas variabel tersebut. Definisi variabel diletakkan di blok yang diawali dengan kata kunci var, diikuti oleh definisi variabel sebagai berikut. Nah, teman-teman, ini merupakan sintaks dari variabel, di mana ada kata kunci var, dan di situ ada nama variabel A dan variabel B. Kemudian ada tipe variabel. Contoh pemrograman dari variabel. Teman-teman, di sini saya buat program yang bernama variabel dan ada kata kunci var, dan variabel yang saya beri nama ada dua, yaitu variabel yang saya beri nama ada variabel data dan hasil. Dan di sini integer ini adalah tipe data, bukan tipe variabel. Kemudian ada function dan prosedur. Di dalam Pascal, prosedur adalah kumpulan instruksi yang akan dieksekusi tanpa nilai kembalian. Karena prosedur tidak memiliki tipe data, sedangkan fungsi memiliki tipe data, maka fungsi akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipenya. Saat fungsi tersebut dipanggil, definisi fungsi atau prosedur adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, di sini ada sintaks, function, dan prosedur. Di mana function memiliki sebuah tipe data, yaitu di sini dia memiliki nilai kembalian, yaitu return value. Dan prosedur, di sini dia tidak memiliki nilai kembalian, dan dia tidak memiliki tipe data. Atau bisa disimpulkan bahwa function, ketika kita menyebutkan variabelnya, maka harus ada juga tipe data. Tapi prosedur, kita hanya menyebutkan variabelnya, namun tidak ada tipe datanya. Kemudian comments. Di dalam Pascal ada comments. Comments yaitu komentar multibaris diapit oleh kurung kurawal dan tanda bintang. Yaitu sebagai contohnya ada buka kurung, bintang, lalu tutup kurung, ada bintang. Pascal memperbolehkan komentar baris tunggal diapit oleh tanda kurung kurawal. Teman-teman bisa lihat contoh sebagai berikut. Nah, ini merupakan sintaks dari komen. Di mana contoh pertama ada kurung kurawal dan ada bintang. Dan di contoh yang kedua yaitu hanya kurung kurawal saja. Di mana di contoh yang kedua yaitu komentar baris tunggal. Kemudian ada contoh dalam komen lagi sebagai berikut. Nah, teman-teman di sini ada program yang saya beri nama variabel seperti program yang tadi, ada kata kunci var. Tapi di sini ada dua tipe yang saya gunakan dalam komen, yaitu yang pertama dalam kurung kurawal tidak memakai bintang, itu dia hanya menggunakan komen tipe tunggal. Dan komen yang kedua yaitu yang dia menggunakan kurung kurawal dan ada bintangnya. Kemudian ada case sensitivity. Dalam Pascal, case sensitivity adalah bahasa non-sensitive case, yang berarti Anda dapat menulis variabel, fungsi, dan prosedur Anda dalam kedua kasus tersebut. Seperti variabel A dengan kapital, A dengan huruf kecil, dan A dengan huruf variabel kapital semua. Memiliki arti yang sama dalam Pascal. Teman-teman, di dalam case sensitivity Pascal, yaitu mau kita menggunakan huruf kapital atau huruf kecil atau huruf kecil semua, itu tidak ada pengaruhnya dalam Pascal. Di dalam Pascal dibaca semuanya sama. Kemudian ada Pascal statement. Program Pascal terbuat dari pernyataan. Jadi teman-teman di Pascal ada statement yaitu pernyataan. Setiap pernyataan menentukan pekerjaan yang pasti dari program. Pekerjaan ini dapat berupa deklarasi, penugasan, membaca data, menulis data, mengambil keputusan logis,
mentransfer kontrol aliran program, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Nah, teman-teman di sini ada sebuah sintaks atau contoh pemrograman yang diberi nama variable readline dan kemudian di situ ada statement di mana ketika variable readline dituliskan, maka kata kunci readline dituliskan, maka ada statement atau pernyataan yaitu pernyataannya A, B, dan C. Kemudian ketika variabel S dimasukkan, itu ada statement atau pernyataan di mana A ditambah dengan B ditambah dengan C. Kemudian dibagi 2,0. Kemudian yang ketiga yaitu variabel area. Di sini dituliskan area. Lalu ada SQRT. Di dalam SQRT itu ada buka kurung di mana itu dinyatakan atau distatementkan S dikali lalu buka kurung S dikurangi A. Lalu ditutup kurung, lalu dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Itu merupakan statement atau pernyataan dari area yang nanti akan dijalankan oleh program Pascal. Kemudian ada kata kunci writeline. Kata kunci writeline dinyatakan dengan tulisan yaitu area. Kemudian reserved word in Pascal. Pernyataan-pernyataan dalam Pascal dirancang dengan beberapa kata Pascal tertentu yang disebut kata-kata yang dicadangkan. Misalnya, kata-kata program input, output, var, real, begin, readline, writeline, dan end. Semuanya adalah kata-kata yang dicadangkan. Nah, teman-teman, berikut ini ada tabel. Tabel di mana yaitu ada kata-kata khusus yang kita harus tuliskan atau kata kunci yang kita harus tuliskan di dalam Pascal. Di mana ada end, ada array, ada begin, ada case, cons, div, do, don't to, else, and, file, for, function, go to, if, in, label, mood, nil, not, off, or, package, procedure, program, record, repair, set, then to, type, until, var, while, dan wait. Teman-teman di dalam tabel berikut ini merupakan sebuah contoh di mana ketika kita menjalankan sebuah program dalam Pascal itu harus menggunakan kata-kata kunci sebagai di dalam tabel ini. Di mana begin itu dinyatakan ketika kita ingin memulai sebuah pemrograman dan end itu dinyatakan ketika kita sudah mengakhiri sebuah pemrograman. Kemudian ada karakter set dan identifier in Pascal. Himpunan karakter Pascal terdiri dari semua huruf besar AZ, semua huruf kecil A sampai Z, semua digit 0 sampai 9, simbol khusus kurang, tambah, kali, dan bagi. Ada juga titik sama dengan, koma, titik, titik, koma, titik, buka kurung, sama dengan kurung kurawal. Kemudian, entitas dalam program Pascal seperti variabel dan konstata, tipe, fungsi, prosedur, dan record, dan lain-lain. Memiliki nama atau pengenal. Pengenal adalah urutan huruf dan angka. Dimulai dengan huruf, simbol khusus, dan kosong. Tidak boleh digunakan dalam pengidentifikasian. Jadi teman-teman, simbol khusus dan kosong tidak boleh digunakan dalam pengidentifikasian dalam Pascal. Sekian presentasi tentang basic syntax dari Pascal. Terima kasih. Dan teman-teman, berikutnya saya akan membahas tentang Pascal tipe data. Sekian dan terima kasih.